Ya, ketemu lagi bareng gua Papa Gaming 0911 dan kita masih main game eFootball ya. Thank you buat kalian yang udah subscribe dan buat kalian yang belum subscribe, ini saatnya untuk kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa selalu update video-video yang gua upload ya. Dan buat kalian pecinta Inter, kita masih tetap membawa Inter menuju Scudetto ya di eFootball ini. Kali ini kita akan melawan Torino. Kita bermain di kandang sendiri di Giuseppe Meazza. Apakah di pertandingan kali ini kita masih bisa mempertahankan rank 1 dengan poin 53? Ya, kita baru satu kali menelan kekalahan ya. Masih di match level yang sama. Kita melawan Torino. Langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung menuju ke Stadion Giuseppe Meazza. Ini dia Stadion Giuseppe Meazza-nya dan kita lihat susunan pemain yang akan kita turunkan di hari ini. Ya, game plan dulu ya. Masih dengan formasi yang lengkap ya. Kita masih menurunkan Thuram, Lautaro Martinez di sana. Kita masih menurunkan Hakan Çalhanoğlu di tengah dan juga dua sayap kita yang sangat kita kagumi yaitu Federico De Marco dan juga Luis Enrique ya. Ini dia kedua tim sudah berada di samping stadion di bawah sini ya harusnya. Mereka akan naik menuju stadion. Nicolo Barella sebagai kapten kita di hari ini diikuti oleh Yann Sommer yang di musim ini di realnya udah nggak dipakai lagi sama Christian Sifu atau kontraknya udah nggak kepanjang lagi ya. Nggak apa-apa, kita masih ada Joseph Martinez untuk season 2026-2027. Ini dia Yann Sommer, penjaga gawang hebat kita. Ketiga back luar biasa kita, Bastoni Akanji dan juga Bisek. Dan 5 gelandang andalan kita di Marco Zielinski dan juga ada Hakan Çalhanoğlu serta Luis Enrique dan juga Nicolo Barella. Di depan masih kita tempatkan striker handal kita Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Sayangnya kemarin di final Lautaro Martinez tidak dipasang ya sama Scaloni. No Martinez, no party. Itu dia. Oke, kita udah nggak usah bahas Piala Dunia lagi karena Piala Dunia udah selesai dan dimenangkan oleh Spanyol. Selamat Spain mendapatkan bintang lagi sehingga Spanyol sekarang menjadi 2 bintang ya di jersey mereka. Tapi gue mantep tuh ya. Gimana kalau kalian tulis di kolom komentar ya. Jersey away-nya Spain itu mantep loh. Oke, kick off pertama sudah dimulai. Hakan Çalhanoğlu langsung ke depan kepada Marcus Thuram, tapi kembali lagi kepada Hakan Çalhanoğlu, ke Bisek dia, kembali lagi Hakan, Lautaro Martinez, kembali kepada Zielinski. Hakan Çalhanoğlu masih bermain di tengah. Zielinski ke kiri lapangan dia, ke Federico Di Marco. Barella di sana menyambut bola. Kembali lagi Zielinski, angkat bola, apakah bisa? Nggak bisa dong. Masih ada Federico Di Marco. Di Marco ke belakang dia kepada Akanji ke tengah kepada ya Di Marco lagi nih. Angkat nih Di Marco. Zielinski. Lihat-lihat di sana. Langsung ditendang tadi maksudnya masih bisa keblok ya sama pemain Torino. Kita bisa menang nggak ya ini ya? Doain ya guys ya. Thuram shoot masih sedikit melebar di sebelah ya, di samping gawang Alberto. Oke, Torino membangun serangan di sana. Inter masih tetap menjaga. Hati-hati dong, untung ada Bisek di sana. Nicolo Barella ke kanan dia kepada Luis Enrique. Melihat Lautaro Martinez langsung penterobosan tapi nggak mampu dikejar oleh Lautaro Martinez sehingga bola kembali ke penguasaan kiper Alberto Pelari. Ke kiri sana dia nggak mampu juga pemain-pemain Torino. Guys, kita masih akan membawa Inter menuju Scudetto ya. Doain ya supaya Inter Scudetto.
By the way, ini kita melawan AI. Nggak masalah, tapi match levelnya kita naikin, ya kan? Biar fair lah. Oke, Torino membangun serangan di sana. Ada Bastoni, Akanji. Aduh, lolos. Hampir saja. Untung saja masih sedikit melebar di gawang yang dijaga oleh Jan Sommer. Terjadi, keblok tadi ya. Nice. Torino berusaha untuk membangun serangan. Langsung saja Federico Di Marco kepada Lautaro Martinez, ke kanan dia, kepada Peter Zielinski. Thuram, ke kanan Thuram. Zielinski menyambut bola, apakah bisa gol? Aduh, masih bisa keblok. Itu kalau placing bagus ya harusnya ya. Lupa kita placing. Gak apa-apa, corner kick Federico Di Marco. Pendek saja. Pendek kepada Luis Enrique kepada Çalhanoğlu. Shoot Çalhanoğlu. Masih bisa diblok lagi oleh kiper ya. Zielinski mengambil bola. Zielinski kepada Barella kembali lagi kepada Çalhanoğlu. Shoot. Placing yang lemah dari Çalhanoğlu, but nice. Kita set up lagi ya serangan ya. Çalhanoğlu kepada Barella kepada Thuram, Zielinski ke kiri dia kepada Federico Di Marco. Angkat sana Thuram, Martinez. Aduh, Martinez. Blok lagi, itu bagus sekali setupnya ya. By the way, apakah di musim 2026, 2027 ini Federico Di Marco masih akan mendapatkan pemain Serie A terbaik dengan assist terbanyak di Serie A? Luis Enrique kepada Zielinski, maksudnya shoot tapi masih bisa keblok. Akanji bawa bola kepada Luis Enrique melihat rekan-rekannya. Ada Barella di sana. Barella masuk ke tengah. Thuram masih terlalu tinggi. Thuram headingnya turunin dikit. Thuram kayaknya di 2026-2027 ini Inter masih bisa mengandalkan sayap mereka ya. Sayap patah. Oke. Menit ke-28, skor masih 0-0 untuk Inter dan Torino. Ini harusnya sudah hydration break ya. Menurut kalian gimana tuh dengan hydration break? Kalian bisa tulis di kolom komentar, itu mantap nggak? Ya, formatnya dengan hydration break itu bisa membantu pemain lebih bugar lagi, tidak mengalami fatigue yang berlebihan, atau malah jadi membosankan permainannya karena banyak sekali breaknya. Ya, Bastoni kepada Marcus Thuram, langsung ke Lautaro Martinez. Marcus Thuram dia kepada Luis Enrique melihat Lautaro Martinez, lihat bola dong, baru lari bos. Luis Enrique berusaha mengambil bola. Akanji di sana membayang-bayangi. Yes, Bisek dengan kaki panjangnya bisa memblok umpan. Aduh, Enrique. Çalhanoğlu melihat rekan-rekannya. Maksudnya terobosan dengan Trivela kepada Marcus Thuram, tapi nggak bisa, masih diblok. Hati-hati Inter, belakangnya Inter nih, hati-hati bos. Sayang sekali kita harus kebobolan lebih dulu oleh Duvan Zapata. Torino unggul 0-1. Guys, tolong doain ya guys, biar kita menang ya. Aduh, 0-1 nih. Kalau pakai format 3 back gitu ya, kita ketarik terus nih. Bastoni, atau karena tipikalnya Bastoni ya, yang attackingnya juga agak sedikit tinggi. Gimana nih menurut kalian? Apakah harus merubah formasi? Kita pakai 4 back atau tetap 3 back? Karena kalau 4 back menyerangnya kurang. Itu dia tadi gol dari Torino. Oke, langsung aja ya.
Kita langsung setup lagi serangan. Federico Di Marco. Padahal kita banyak sekali peluang loh guys. Tapi finishingnya aja yang belum tepat. Kan attackingnya Bastoni tinggi jadi. Aduh, Martin. Aduh, nggak bisa dapat corner ya. Oke, kita coba lagi nih. Pendek aja Di Marco kepada Luis Enrique. Enrique kepada Hakan Çalhanoğlu berhasil memecah kebuntuan Inter dan skor berubah menjadi 1-1 lewat format serangan dari corner kick lewat Federico Di Marco pendek kepada Luis Enrique dan Enrique pendek kepada Hakan Çalhanoğlu dan berhasil diselesaikan secara sempurna oleh Hakan Çalhanoğlu. 1-1. Inter masih memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Doakan guys. Itu dia. Hampir ke blok lagi ya. Hampir si Hakan ini kalah body charge. Tapi untungnya kakinya cepat. Oke, kita lanjut lagi. Hakan Çalhanoğlu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Inter dan 1 buat Torino. Berhasil diambil oleh Luis Enrique langsung kepada Barella di sana. Barella kepada Lautaro mau kemana lu? Luis Enrique mau kemana juga? Nggak bisa dong. Hati-hati jangan ketarik lagi. Yes. Selesai babak pertama half time. Kedudukan 1 untuk Inter, 1 juga untuk Torino. Masih berbagi angka dan berbagi poin kedua timnya. Kita lihat statistik di babak pertama. Ball possession 62 buat Inter padahal ya. 38 hanya untuk Torino. Total shoot dan shoot on target juga lebih banyak Inter. Tapi memang belum finishingnya belum bagus. Tapi nice ya. Nah, kapan ya untuk update PES lagi? PES eFootball nih, mau melihat jersey Inter yang baru ini ya. Jersey away-nya juga itu terinspirasi dari baseball New York jersey. Apakah akan bersinar? Yes, Barella kepada Lautaro Martinez. Masih bisa dihadang oleh pemain-pemain belakang dari Torino FC. Kanan dia kepada Barella. Barella melihat Marcus Thuram tapi lemah sekali terobosannya. Torino membangun serangan. Hati-hati nih, kita ketarik lagi kan back 3 back kita ini. Aduh, hancur. Oh, untung aja kakinya agak sedikit membelok. Pendek kepada Bastoni panjang dia kepada aduh, Di Marco gimana sih? Itu pun belum siap Zielinski. Aduh, sorry guys. Kita coba lagi. Zielinski mengejar bola, Barella di sana. Hakan Çalhanoğlu masih bisa tim Torino untuk bisa dihadang. Aduh, bisa gimana sih? Torino membangun serangan. Angkat dia di sana kepada Simeone, langsung aja. Untung aja masih ada Akanji di sana ya. Yes, serangan balik. Quick counter attack. Luis Enrique. Bukan begitu. Bisa dong Thuram. Nice. Tadi gue pikir gak bakal keambil oleh Thuram. Tapi terima kasih Luis Enrique sudah memberikan umpan terobosan kepada Marcus Thuram sehingga bisa diselesaikan dengan baik oleh Marcus Thuram dan juga menjadi top scorer sementara ya. Ini dia. Untung bodinya bagus ya Thuram ya. Itu kemungkinan kalau Lautaro Martinez nggak dapat deh. Yes. Skor berubah menjadi 2-1. Kemenangan untuk Inter. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan sampai selesai pertandingan babak kedua ini ya.
Jangan kita biarkan tim tamu untuk mencuri poin di kandang kita di Giuseppe Meazza. Oke guys. Torino membangun serangan di sana. Marcus Thuram, aduh nggak dapat. Ya, Zielinski berhasil untuk steal bola. Zielinski mau kemana? Kepada Lautaro, penalti. Enggak dong. Enggak penalti. Nah, Di Marco lagi. Yo. Bisa yo, Di Marco yo. Akan. Zielinski kemana? Putar jari. Aduh, blessing masih bisa keblok. Thuram ambil. Bisa. Oke. Kita setup lagi guys ya. Torino membangun serangan dari sisi kiri, masih bisa dihadang oleh Luis Enrique. Tidak bisa terkejar Luis Enrique dan bola throw in untuk Torino. Pendek saja dia, masih dihalangi oleh Bisek. Berhasil Bisek clearance kepada Federico Di Marco kepada Zielinski kepada Barella, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, maksudnya kembali kepada Lautaro Martinez, tapi masih bisa diambil oleh Di Marco menerobosan kepada Zielinski udah capek. Di Marco terlalu panjang tuh bolanya. Oke, Bastoni masih bisa steal ya. Di Marco sabar dong. Ayo, lemparan ke dalam, pergantian pemain. Thuram ditarik keluar dan kita gantikan dengan Vinicius Junior. Gimana ya kalau emang beneran ya Vini ke Inter, wow luar biasa banget tuh. Ayo dong. BP Morata ambil Vini Junior dong. Hakan masih keblok. Torino ambil di sana, pelanggaran dibuat oleh Alessandro Bastoni kepada Simeone. Itu kan blocking, wasit, VAR dong harusnya. Nggak apa-apa. Menit ke-72. Tinggal 20 menit lagi pertandingan akan selesai. Hati-hati guys, hati-hati bos. Clearance aja. Oke. Barella, Luis Enrique. Ambil. Bisek hampir dong. Corner kick, menit ke-77, skor masih 2-1. Federico Di Marco ditarik, gantikan Carlos Augusto. Nggak apa-apa, kita simpan ya. Zielinski juga digantikan Andy Diouf. Hati-hati, hampir dong. Tentu Yann Sommer masih sigap ya. Oke, pendek kepada Alessandro Bastoni. Ke kiri dia kepada Carlos Augusto masih kepada Andy Diouf, melihat rekan-rekannya di sana, kembali kepada Carlos Augusto. Akan Calhanoglu. Bisek membantu serangan di sana. Bisek putar kepada Barella, Marcus Vinicius Junior maksudnya. Aduh, ini terlalu banyak gocek. Akanji kepada Andy Diouf. Vini, Lautaro Martinez, gocek di sana. Lautaro apakah bisa? Aduh, masih bisa keblok. Luis Enrique masih ada tuh bola. Ayo diambil. Barella akan Calhanoglu. Masih melebar di sana ya. Bagus sih. Kalau placing gimana ya? Nggak juga, terlalu jauh sih. Ya nyesel, nggak apa-apa. Lu udah cetak 1 gol, nggak apa-apa. Ayo Inter, masih ada 5 menit lagi waktu normal. Apakah Inter bisa menambah gol atau hanya bisa bertahan dengan skor 2-1? Nggak apa-apa, yang penting 3 poin guys. 3 poin yang kita cari. Oke, kalau Augusto, Andy Diouf putar dia kepada Calhanoglu, Barella sekarang. Barella. Lautaro Martinez, langsung aja dia kepada Vini. Will see.
Vini, aduh. Masih bisa keblok ya. Terlalu jauh sih placingannya. Oke, Lautaro lagi nih. Lautaro nih. Mau mana, Bos? Lautaro. Mana Lautaro? Ambisi banget Lautaro. Aduh, ini menit terakhir, hati-hati. Tiup wasit. Nah, yes. Dan akhirnya Inter berhasil lagi mempertahankan 3 poin. Dengan skor 2-1 ini cetak oleh Marcus Thuram dan juga Hakan Çalhanoğlu. Dan Inter masih berada di puncak klasmen sementara Liga Serie A Italia. Dan ini dia Hakan Çalhanoğlu menjadi MVP kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, pelatih, untuk memainkan saya. Dan saya telah berbuat dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa meraih kemenangan. Itu dia statistik babak kedua. 14 total shoot dan juga 11 on target. Ball position masih menangkan oleh Inter 55% dan Torino 45%. Ya. Corner kita 3, Torino ada 2. Dan untuk passes kita kalah ya. Kita langsung. Oke guys, terima kasih untuk kali ini kalian telah nonton video ini. Kalian telah bersama-sama dengan gue, kita telah have fun ya di football ini. Buat kalian yang belum subscribe sampai akhir video ini, masih ada kesempatan untuk kalian subscribe. Match 21, Inter masih menang 2-1 juga ya. Ini dia dengan poin 56, Inter berada di puncak klasmen sementara. Itu aja video kita di kali ini ya. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang telah nonton. Dan silahkan kalian share video ini ke siapa saja yang menyukai Italia, yang menyukai eFootball dan juga yang mencintai Inter Milan. Oke, sekian dari saya. Ciao, God bless.